Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Ramelia, NPM 2531217, kelas IF25DX. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Puasa, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Puasa, saum atau siam. Pengertian saum. Saum menurut bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membukakan atau membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Dasar perintah saum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu terdakwa." Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 183. Macam-macam saum. Ada beberapa saum wajib. Yang pertama, saum Ramadan. Saum Ramadan adalah saum wajib yang dikerjakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Syahrul Maghfirah atau bulan pengampun adalah nama lain dari bulan Ramadan, yakni bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan meminta ampunan kepadanya. Yang kedua, saum kafarat, yaitu saum yang diwajibkan dikerjakan untuk menutupi sesuatu keteledoran yang telah dilakukan, yaitu saum dengan sebab bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Membunuh orang tidak sengaja. Kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup memerdekakan seorang budak karena menzihar istri, kafaratnya saum 2 bulan berturut-turut. Karena melanggar sumpah, kafaratnya saum 3 hari. Karena mengerjakan sesuatu yang haram dikerjakan dalam ihram, serta tidak dapat menyembelih binatang hadyu. Yang ketiga, saum nazar, yaitu saum wajib apabila seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk bersaum, kalau tercapai apa yang telah dicita-citakan, dalam kurung dihajatkan. Selanjutnya, saum sunnah. Saum 6 hari di bulan Syawal adalah saum sunnah yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal yang memiliki pahala sangat besar. Saum ini disebut juga saum sepanjang masa karena nilai pahalanya sama dengan melaksanakan saum selama 1 tahun penuh. Yang kedua, saum Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu saum pada hari ke-9 bulan Zulhijjah, hukumnya sunnah muakkad. Keutamaannya akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa pada tahun yang akan datang. Terkecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka tidak disunahkan berpuasa. Yang ketiga, saum hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Hari Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Keutamaannya akan dihapus dosa-dosa kecil di tahun sebelumnya. Yang keempat, saum bulan Sya'ban. Disunahkan untuk memperbanyak saum pada bulan Sya'ban. Keutamaannya adalah bulan ini adalah bulan di mana semua amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Yang kelima, saum Senin dan Kamis. Saum sunnah Senin dan Kamis adalah saum sunnah yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Disunahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis karena keduanya merupakan hari di mana amal-amal hamba diangkat dan diperlihat kepada Allah. Yang keenam, saum tengah bulan. Disunahkan untuk melakukannya pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Qamariyah. Selanjutnya, saum haram. 2 hari raya. Yang pertama, hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Hari itu diharamkan untuk bersaum dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin serta keluarga.
Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk bersaum. Ketentuan saum. Ada beberapa syarat-syarat wajib saum. Yang pertama, berakal. Kedua, baligh. Ketiga, mampu berpuasa. Serta syarat-syarat sah saum. Yang pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Rukun saum. Berniat pada malamnya selama bulan Ramadan. Sabda Rasulullah. Barang siapa yang tidak berniat saum pada malam sebelum terbit fajar, maka bukanlah ia berpuasa. Menahan dari hal-hal kecil yang membatalkan saum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan. Pertama, makan dan minum. Kedua, muntah dengan sengaja. Ketiga, bersetubuh. Keempat, keluar darah haid atau nifas. Kelima, gila. Dan yang keenam, keluar mani sebab bersentuhan dengan wanita atau dengan cara lain. Sunah-sunah saum. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Jika sudah yakin waktu berbuka telah tiba, sabda Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Keempat, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum terbit fajar. Kelima, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Keenam, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Ada 3 tingkat saum. Yang pertama, saum awam. Kedua, saum khusus. Dan yang ketiga, saum istimewa. Yang boleh tidak saum. Boleh tidak saum, tapi harus mengkatlanya, yaitu orang sakit, musafir, wanita hamil, dan menyusui. Boleh tidak saum dan tidak mengkatlanya, tapi harus membayar fidyah. Orang sakit dan tidak ada kemungkinan sembuh, dan orang yang sudah pikun. Puasa dan hikmahnya. Mari kita lihat dari segi mental spiritual. Target terakhir dari tujuan saum adalah untuk mendidik supaya menjadi orang yang bertakwa. Manifestasinya akan terasa dalam jiwa orang yang bersangkutan, yaitu melatih jiwa, menempa jiwa, mengurangi atau mengendalikan serta membersihkan diri dari sifat rakus dan tamak. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik perasaan belas kasih terhadap fakir miskin. Dari segi kesehatan, Dr. Alexis Carrel, pemegang hadiah Nobel dalam ilmu dalam obat dan pembedahan. Banyak makanan yang dimakan manusia secara tetap dan teratur tiap hari dapat merusak organ-organ tubuh yang penting. Itulah sebabnya orang-orang dahulu kala telah membiasakan puasa pada sewaktu-waktu tertentu. Selanjutnya, Pel Ruitinga dalam bukunya De Ziekten van de Maag. Makanan yang mudah dicerna membawa bahaya jika dimakan melebihi batasnya, karena yang di perut bekerja lebih banyak dari semestinya, sehingga perut menjadi besar dan buncit. Dan yang terakhir, Vladimir Nikitin, sarjana biokimia Rusia, menyimpulkan bahwa membiarkan tubuh kita pada waktu-waktu tertentu pada memperoleh makan dapat menghambat proses ketuaan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.